Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fibra Milita, peserta Latsar CPNS Angkatan 93, kelompok 1, subkelompok 2. Di sini saya akan merefleksikan materi di agenda 2. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan tutor saya, Ibu Pancaningsih. Sebelum saya menjelaskan tentang apa saja yang saya pelajari di agenda 2 ini, saya akan memberitahukan 4 tahapan Latsar CPNS dengan metode blended learning. Tahapan pertama adalah MOOC, yaitu pembelajaran mandiri secara daring. Yang kedua, tahapan distance learning, yang sedang saya ikuti dan teman-teman saat ini, terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja. Tahapan ketiga yaitu pembelajaran klasikal dan tahapan yang terakhir penguatan kompetensi teknik di bidang tugas. Sebagai aparatur sipil negara, kita wajib tahu tugas utama kita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, terdiri dari 3 tugas utama. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelaksana pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sebelum kita menerapkan nilai-nilai dasar ASN, kita harus tahu apa saja nilai-nilai dasar ASN. Aneka. Yang pertama A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, dan A. Anti korupsi. Nilai dasar ASN yang pertama kita mulai dengan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau institusi terhadap kinerjanya. Berikut ada 9 indikator dari akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan, yang kedua, integritas, yang ketiga, tanggung jawab, keempat, keadilan, 5, kepercayaan, 6, keseimbangan, 7, kejelasan target, 8, konsistensi, dan yang terakhir, transparan. Yang perlu kita ingat, PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nilai dasar yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan sikap politik dari suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme memiliki 4 prinsip. Prinsip pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Prinsip yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Prinsip yang ketiga, hasrat untuk mencapai keadilan, dan prinsip yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nasionalisme dapat ditumbuhkan dengan mendalami dan memahami nilai-nilai dasar dari sila-sila Pancasila. Jika nasionalisme sudah terbangun dengan baik, maka ASN dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Tujuan dari mendalami nilai nasionalisme ini adalah mewujudkan ASN yang dapat memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Nilai dasar ASN yang ketiga adalah etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Atau bisa kita sebut sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan. Etika publik juga memiliki nilai-nilai dasar tersendiri. Etika publik memiliki 15 nilai dasar. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kesepuluh, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Indikator yang ke-11 yaitu mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Sebagai ASN, kita harus memiliki nilai-nilai dasar etika publik tersebut agar menjadi ASN yang baik. Nilai dasar ASN yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dengan kata lain, efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga terjadinya penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan tersebut. Inovasi merupakan proses dan atau hasil pengembangan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, atau sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Sedangkan mutu merupakan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Mutu juga mencerminkan kualitas produk barang atau jasa. Nilai dasar ASN yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok di mana kegiatan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara serta melanggar hukum yang berlaku. Jadi, anti korupsi adalah bagaimana kita mengaktualisasikan sikap dan perilaku yang amanah, jujur, dan mampu mencegah terjadinya perilaku korupsi di lingkungannya. Berikut adalah contoh-contoh tindakan korupsi seperti gratifikasi, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, atau suap menyuap. Anti korupsi dapat diimplementasikan ke dalam 9 nilai dasar anti korupsi: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, berani, adil, dan sederhana. Itu tadi adalah uraian singkat dari nilai-nilai dasar ASN. Mari kita implementasikan nilai-nilai dasar ASN aneka ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kesan pembelajaran Distance Learning Agenda 2 ini sangat menyenangkan. Tutor kami adalah Ibu Pancaningsih. Ibu Pancaningsih sangat jelas dalam memaparkan materi di Agenda 2 ini. Ibu Pancaningsih juga sangat responsif terhadap kelompok 1. Beliau memberikan saran dan arahan yang membangun. Serta Ibu Pancaningsih sangat perhatian terhadap anggota kelompok 1. Terima kasih Ibu atas masukan, ilmu, dan perhatian untuk kami.